sayang. Dari sehabis pulang sekolah, Harry terus berada di depan layar komputer di rumahnya. Terlihat ya sedikit kehampaan di ekspresi wajah Harry. Selain karena belum mendengar suara ceria sang tunangan, juga ada hal lain yang sebenarnya selama ini terus mengganjal pikirannya, yaitu terkait kecelakaan yang mengakibatkan kematian kedua orang tuanya. Harry meyakinin guys, ada sebuah intrik rekayasa di balik hal tersebut. Harry sih punya firasat bahwa Casarius dibalik kejadian itu karena mendiang orang tua Harry yang merupakan pasangan hacker paling hebat bekerja pada Daniel Alferic. Bahkan mereka lah yang mengunci data informasi Alferic yang sampai sekarang gak ada satu orang hacker pun berhasil membuka sistemnya, termasuk Harry. Anehnya ya, 5 tahun silam setelah Daniel Alferic dipastikan masuk penjara, gak lama kedua orang tua Harry mengalami kecelakaan tragis. Nah guys, kapan Harry ya, selain buku catatan peninggalan mendiang kedua orang tuanya, dengan dirinya masuk ke dalam sistem Casarius, maka Harry akan mendapatkan petunjuk lebih apa yang sebenarnya terjadi pada orang tuanya. Tanpa Harry ketahui, sebenarnya Kak Lena menyimpan suatu rahasia kecil yang cukup penting. Kak Lena memilih nggak memberitahukan Harry tentang ini. Kalau sebenarnya dulu 5 tahun silam setelah orang tua mereka meninggal, nggak lama kemudian Dominic memanggil Bu Lena ke rumah mewahnya dan menawarkan pekerjaan sebagai hacker dalam sistem Casarius. Namun Bu Lena langsung menolaknya dengan alasan dirinya hanyalah seorang guru kecil yang punya pengetahuan nggak sehebat mendiang kedua orang tuanya. Nah guys, nggak bisa membujuk Bu Lena, maka Dominic menargetkan Harry, yang kebetulan Harry kan saat itu sedang sangat terobsesi untuk mencari keberadaan Haruna. Dengan polosnya, Harry alias Mr. F mengira dengan kekuasaan Casarius dirinya bisa menghack CCTV manapun dan akan segera menemukan adik yang nggak ingin dia temukan. Sayangnya Mr. F dulu nggak menyadarin bahwa Haruna justru berada di sarang Casarius untuk berlatih menjadi senjata paling handal. Ya segitu jahatnya Dominic guys, jika membenci seseorang yang nggak mau berpihak padanya, maka anak keturunan orang itu pun jadi sasaran permainan intrik liciknya. Singkat cerita, menjelang sore Harry bersiap jalan ke acara launching platform mereka ketika HP-nya mendapatkan panggilan video nih dari Akila. Sayang, aku baru nyampe ke hotel. Aku kangen banget sama kamu. Pengen deh colek layar HP-nya, terus kamu langsung muncul di sini, kayak pakai kekuatan cinta gitu loh. Ya seperti biasa ya, Akila dengan luncuran kalimat seperti senapan mesin yang beruntun mengeluarkan amunisi tanpa henti, hingga membuat tawa Harry membahana dengan aura yang penuh sinar bahagia, juga lega melihat gadis manis tercinta dalam keadaan baik-baik saja. Karena alurnya Akila masih berada di Jepang, artinya dalam 1-2 episodean ini Akila hanya akan nongol via video call aja ya sementara waktu. Secara penerbangan Jakarta-Jepang itu bisa 7 jaman guys. Ya nggak mungkin dong baru nyampe di sana besoknya langsung balik lagi. Lagian tahu kan di sinetron ini seharinya itu minimal bisa 4 episodean, itu jarang banget terjadi. Pembicaraan yang super mesra via video call pasangan yang baru tunangan ini terus berlangsung sampai Harry nyampe di tempat acara. Oke sayang, sukses ya buat launchingnya. I love you. Ujar Akila disertai kiss bye penuh cinta. Nah Harry pun melanjutkan ikut partisipasi menghadiri acara sebagai salah satu pendiri, bahkan orang yang paling berperan besar membangun jaringan sistem platform zona bakat. Acara pun telah dimulai. Malam itu keseruan dan tepuk tangan pengunjung menyaksikan tampilan video di layar proyektor hingga waktunya pidato kalimat pembuka yang biasanya Pak Hari nih sebagai kepala sekolah akan naik ke atas panggung memberikan ratusan kata pujian dan penyemangat untuk para perintis remaja. Hingga kemudian tiba giliran CEO startup yang harusnya juga memberikan beberapa patah kata.
Sayangnya kursi yang disiapkan untuk sang CEO masih aja kosong. Teman-teman personel startup terutama Cantika langsung memandang ke Zara, karena sebagai project manager Zara bertanggung jawab memastikan semuanya sesuai jadwal. Jelas dong Zara semakin panik, tegang, apalagi Fata nggak juga menerima sambungan teleponnya. Nah guys, karena saat itu sang CEO sangat sibuk dengan urusan yang gak mereka ketahui, maka Zara meminta Harry untuk menjadi perwakilan startup naik ke atas panggung. Ya emang sih bisa diwakilin pada Harry, namun tetap dong kejadian di malam ini jelas menunjukkan kalau Fata gak terlalu menganggap proyek bisnis mereka lebih penting dari rasa ego gak jelasnya di hadapan wanita yang boleh dibilang gak jelas juga. Kemudian acara pun dilanjut dengan acara hiburan yang sudah disiapkan oleh pihak pengelola tempat tersebut. Jadi mereka nyewanya udah sekalian bayar tempat, dekorasi, makanan, minuman, dan juga hiburannya. Nah guys, siapa sangka salah satu daftar para performance-nya adalah Jolina. Rupanya selama ini Jolina kerja tambahan sampai pagi adalah sebagai penyanyi kafe. Terjawab sudah ya kenapa Jolina sampai pingsan saking kecapean dengan rutinitas yang begitu padat setiap harinya. Jadi malam itu Jolina tampil menyanyi di atas panggung. Kebayang ya bagaimana perasaan Jolina saat itu, karena ini bukanlah bagian seperti pertunjukan di pensi. Pastinya sebagian teman merasa heran kenapa Jolina yang tampil di acara panggung, padahal bukankah tadi Jolina bilangnya nggak bisa ikut ke acara. Namun sebagian besar pengunjung termasuk para guru menganggap mungkin ini udah diatur oleh pihak pengelola, oleh pihak startup gitu deh. Ya hanya Noel yang selama ini udah tahu pekerjaan sampingan Jolina. Maka Noel memberikan dukungan, ikut bertepuk tangan karena emang penampilan Jolina sangat memukau dengan suara emasnya yang menggelegar dan penuh semangat. Ya, Jolina terlihat bersemangat bukan karena sangat bahagia, melainkan menutupin perasaan yang berkecamuk di hatinya saat itu. Namun Jolina harus melakukan pekerjaan dengan baik tanpa perlu harus malu pada siapapun.